Hai, balik lagi sama gua Febs. Kali ini gue bakal bawain alur cerita dari film Going in Style yang rilis pada tahun 2017. Ini merupakan film komedi tiga kakek-kakek yang mau ngerampok bank. Oke lah, biar nggak kelamaan kita langsung masuk aja ke ceritanya. Enjoy! Film dimulai oleh kakek-kakek bernama Joe Harding yang saat itu sedang pergi ke sebuah bank untuk berkonsultasi soal tagihan rumahnya. So you must be in default. My mortgage payment tripled overnight. I personally disclosed the possibility of a rate hike during your refi. To worry, you're on the yellow notice. The red one is more weighty. Saat pegawai bank ini lagi ngejelasin soal bunga dan tagihannya, tiba-tiba bank tersebut mengalami perampokan. Tellers, please do not be foolish enough to trigger the silent alarm. Everybody down! Sebelum para perampok itu pergi, salah satu dari mereka datang menghampiri Joe. Tapi bukannya meminta uang, perampok itu justru ikut prihatin atas kejadian yang menimpa Joe. It's not much, but it's all yours. No, my friend, not from you. It is a culture's duty to take care of its elderly. I'm sorry you're a casualty of a corrupt system that no longer serves the people. Dari kejadian itu, Joe justru malah respect sama para perampok ini. Kemudian scene berlanjut pada Joe yang lagi diinterogasi oleh pihak FBI. Joe memberitahu kalau salah satu dari perampok itu memiliki sebuah tato. Info itu setidaknya bisa menjadi petunjuk bagi pihak FBI. Kejadian perampokan itu sangat membekas di ingatan Joe. Dia bahkan gak berhenti ngeritain momen itu kepada kedua sahabatnya, yaitu Willie dan juga Al. Tapi cerita itu terhenti ketika mereka semua mendapatkan undangan serikat pekerja. What is this about? Side operations will be phased out over the next 30 days. They have made the decision to move all manufacturing to Vietnam. Semtech Steel has frozen all pension payments during this transitional period. The pension fund is being dissolved. 30 years of hard work means shit to you people. Pembekuan itu jelas akan sangat berdampak bagi kehidupan mereka bertiga. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka bertiga sangat bergantung pada uang pensiunan itu. Meski begitu, mereka semua tetap percaya kalau setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. We'll be all right. Sure we will. Keesokan harinya, Willie pergi ke dokter untuk melakukan cuci darah. Hal ini karena ginjal miliknya sudah tidak berfungsi normal. Dokter di sana juga meminta Willie untuk segera mencari pendonor ginjal, kalau nggak mau keadaannya semakin parah. Willie yang nggak peduli sama hal itu, memutuskan untuk pulang dan melakukan video call dengan cucunya. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh Al yang lagi mengajar salah satu muridnya untuk bermain saksofon. Ezra! Jesus Christ. We gotta stop this. I can't listen anymore. Malam harinya, tiga laki-laki vintage ini pergi ke sebuah tempat penampungan lansia untuk makan malam, sekaligus untuk merayakan ulang tahunnya Willie. Dan di momen inilah Joe tiba-tiba menyampaikan idenya. I think I may rob a bank. What was that? You talking about us? Out of your friggin' mind. You have spent 20 years waiting to die, Al. They're taking my house. I've got 30 days. Who's taking your house? The bank. We're three old guys. We hit a bank. We get away with it. We retire with dignity. Sepulang dari sana, Willie malah kepikiran soal idenya si Joe tadi. Maka dari itu,
dia coba buat nelpon Joe saat itu juga. Think about all of the birthday wishes that I've had over the years, and none of them ever came true. I want to live better than I am. I want to see my family more than once a year. You know what I mean? Hear, hear. Karena dua orang gak mungkin buat ngerampok bank, Willy juga ngajak Al buat ikutan juga. You want to drift off into the sunset? Or do you want to go out with a bang? Exactly is happening here. Willie's in. You're both out of your minds. Not a bank robber. Neither are you or you, Willie. Besok paginya, Joe, Willy, dan juga Al pergi ke sebuah toko swalayan untuk melakukan pencurian. Supaya rencananya ini berhasil, Joe meminta Al untuk tetap di mobil, agar mereka ini bisa langsung kabur kalau berhasil ataupun gagal. Joe, I'm gonna get a roast. We need chicken. It's cordon bleu. I don't want cordon bleu. Stick to the plan. Bubble coupon and a flyer. Costs about... Oh, ham. So good. Do you like ham? Don't make another move. Kini, mereka bertiga diinterogasi oleh manajer toko karena pencurian tadi. Beruntung, mereka bertiga tidak dibawa ke kantor polisi dan dibebaskan begitu saja. Tapi, karena kejadian tadi, Al jadi semakin kecewa sama dua temannya ini dan memutuskan untuk pulang duluan. Sadar merampok bank perlu bantuan profesional, Joe dan Willy datang ke toko ganja milik menantu Joe yang bernama Murphy. Kedatangan mereka jelas untuk meminta tolong agar mereka bisa merampok bank. Apalagi si Murphy ini dulunya adalah anggota gangster. Singkat cerita, tiga sekawan ini kembali berkumpul di sebuah resto. Didn't think you'd be joining us today. I'm too old for grudges. That never stopped you. Talk amongst yourselves. Dari koran di sana, Al nggak sengaja baca kalau uang pensiun mereka nggak bakalan dibayar. Maka dari itu, Al siap membantu temannya untuk merampok bank. 40 years I worked for that goddamn company, and now they're stealing our pension. Get it out of here. I'm not hungry. I'm in. I want to rob that bank. It's a good place, isn't it? Berdasarkan rekomendasi dari Murphy, mereka bertiga datang menemui seorang mantan perampok kelas Wahid yang bernama Garcia. Nggak lupa, mereka juga datang sambil membawakan sekantong ganja sebagai sogokan. I could rob a bank on my own, make 100%. Why would I help you? 25%, that's not chicken scratch. Only the reward. You show us the ropes, get paid. You gonna help us? Mañana. Sebelum memulai aksinya, mereka berempat menyusun setiap rencana dengan sangat teliti. Mulai dari denah bank, lokasi CCTV, hingga mobil yang akan mereka gunakan. Nggak lupa, mereka juga melakukan simulasi supaya bisa merampok dengan cepat. Different people will take the same place 10 different ways. You need to come up with a plan that is special for you. Together like this. Magic. I realize you guys are 4,000 years old. That is fabulous. But under those masks, you're gonna need to feel like you're 20. Maybe the cops will be slow. Kini, tibalah hari perampokan itu, yang kebetulan bertepatan dengan hari festival. Tapi, sebelum melakukan perampokan, mereka bertiga bekerja terlebih dahulu di festival itu. Hal ini bertujuan untuk memperkuat alibi mereka nanti. Di sini, Joe bekerja sebagai petugas loket, Al bekerja sebagai tukang permen kapas, dan Willy yang bekerja di rumah hantu. Tapi saat jam menunjukkan 2:30, mereka mulai menjalankan aksinya. Ground, don't breathe, don't move, don't touch the silent alarm unless you like bullets flying around your head. Hit the dirt, big guy. Tell us, please stand up and open your windows.
You got Missy, no tracers, no dye packs, no funny business. Yes, Mr. Sinatra. Give me everything you got. Di tengah perampokan, aksi mereka bisa aja gagal waktu Willy menghampiri bocil yang hampir membuka seluruh topengnya. Honey, this man has a job to do. His job's robbing banks. Stick to the plan. Light-headed. What's happening? He's gonna need a little help. Jesus Christ! Untuk merayakan keberhasilan itu, mereka bertiga menghabiskan malam itu dengan makan-makan di restoran mewah. Tapi saat mereka akan pulang, kondisi kesehatan Willy tiba-tiba memburuk. Hey, can you please call an ambulance? Ternyata selama ini Willy nggak pernah menceritakan penyakitnya kepada dua sahabatnya ini. Padahal Joe dan juga Al selalu siap untuk membantu Willy apapun resikonya. Kini berita perampokan Joe, Willy, dan juga Al sudah tersebar ke seluruh saluran TV di sana. Melihat berita perampokan itu, manajer toko yang sempat dirampok oleh mereka bertiga ini melaporkan dugaan dia ke pihak FBI. A lot of people fit that bill. Yeah, but who runs like that? We're gonna need a copy of this. Dari info tadi, FBI pun langsung menginterogasi tiga sekawan itu. Tapi karena alibi mereka terlalu kuat, pihak FBI pun nggak bisa langsung menahan mereka. To be missing 1 hour of your existence between 2:30 p.m. and 3:30 p.m. From 2:30 to 3:30, give or take, you were going to the bathroom. Yes. You were working the haunted house right between 2 and 4? I left that right? Only to go inside, scare the kids. To the park around 2, talked to my friend Paul for a few minutes, then ran one of the ticket booths. Nggak mau nyerah gitu aja, pihak FBI mau nggak mau harus melakukan langkah terakhir ini, yaitu dengan memanggil bocil yang hampir membuka topengnya Willy. I want you to start with that man over there, okay? Get a good look at his face. Karena dinyatakan tidak bersalah, mereka bertiga merayakan itu di pesta pernikahannya Al dan juga Anne. My face is killing me. I never had a smile so much in my life. I think it might be happiness. Dan film pun tamat. Mungkin segitu aja alur cerita dari film Going in Style yang bisa gua bawain. Gua Febs cabut dulu. Bye-bye.